Saya Dr. Leo, selamat datang di channel Malpractice Makes Perfect, channel tentang ilmu hitam dunia kedokteran. Yep. Membunuh. Nah, jadi sebelum kita membahas lebih lanjut tentang malpraktek medis, kita harus membahas tentang apa itu membunuh. Sebenarnya konyol ya, maksudnya kalau saya harus mendefinisikan apa itu membunuh di suatu video YouTube yang membahas tentang malpraktek kedokteran, karena semua orang tahu apa artinya membunuh. Membunuh secara sederhana bisa diartikan tindakan yang meningkatkan risiko kematian. Kalau tindakan itu berhasil, orangnya mati, pembunuhan. Tindakan tersebut gagal, orangnya hidup, percobaan pembunuhan. Itu kan sederhana ya. Jadi kalau kita melakukan tindakan yang meningkatkan risiko kematian, apapun hasilnya itu sudah tindakan yang jahat. Siapapun kita. Nah, katakan contoh pakai akal sehat yang paling bodoh dan konyol. Saya masukkan 0,00001% arsen ke teh Bapak Presiden. Sekarang saya tanya, itu tindakan percobaan pembunuhan atau bukan? Ya iya kan gitu. Kan nggak perlu alasan yang sampai harus kuliah 6 tahun, 8 tahun, 10 tahun untuk bilang saya mencoba bunuh presiden kalau saya masukkan 0,0001% arsen ke tehnya Bapak Presiden. Terus di pengadilan saya bilang, niat saya kan baik, maunya nolong Bapak Presiden, cuma nggak ada obat yang lain, makanya saya pakai arsen. Masuk akal nggak? Atau saya bilang, tiap saat pasti ada efek sampingnya termasuk arsen. Atau saya bilang, dosis arsen yang saya berikan kan nggak mematikan, kenapa kalian tahan saya sebagai percobaan pembunuhan? Atau lebih bodoh lagi, saya bilang, senior saya nulis protap untuk menambahkan arsen di teh Bapak Presiden. Semuanya adalah defense yang bodoh ketika pakai perumpamaan ini, tetapi ketika dipakai di sistem kesehatan yang membunuh pasien, tiba-tiba oke, kamu boleh bunuh pasien. Saya bisa bilang, oke, saya pakai obat ini sebenarnya niat saya menolong, padahal obatnya meningkatkan risiko kematian. Atau saya bisa bilang, ya tiap saat kan ada efek sampingnya, ya obat ini juga ada efek sampingnya. Atau saya bilang, dosis obat ini nggak mematikan kok, meskipun obatnya beracun. Atau saya bilang, defense terakhir, saya bilang senior saya udah nulis protapnya pakai obat ini, atau konsensus dokter spesialis atau kolegium bilang obat ini aman, jadi obat ini boleh saya pakai. Nah tiba-tiba itu diterima masyarakat kan enggak? Jadi suatu saat kalau meningkatkan risiko kematian itu racun tanpa melihat siapa yang memberikan kan gitu. Nah kemudian pertanyaan berikutnya, apa itu meracuni? Kapan saya disebut meracuni sesama saya? Saya ke tetangga saya ngasih sesuatu, terus tetangga saya bilang, kamu ngeracunin saya. Artinya apa? Pertama, saya memberikan zat yang meningkatkan risiko kematian. Itu jelas dong meracuni. Kedua, saya memberikan zat yang meningkatkan risiko cacat. Jadi tetangga saya makan, ada risiko cacatnya dia, diare kah, muntah-muntah kah, atau tindakan saya meningkatkan risiko tetangga saya masuk ke rumah sakit. Jadi 3 definisi yang masuk dalam kategori meracuni. Meningkatkan risiko masuk ke rumah sakit, meningkatkan risiko kesakitan atau morbiditas, atau meningkatkan risiko kematian. Definisi membunuh dan meracuni ini penting Anda serap, karena di video-video saya selanjutnya saya akan sering menggunakan ini, dan supaya tidak disalahartikan sebagai sesuatu yang harmless atau tidak ada bahayanya. Demam berdarah di Indonesia bukan kasus langka. Jadi banyak penderita di Indonesia, penderita demam berdarah di Indonesia. Demam berdarah bisa mematikan. Pertanyaannya, mengapa banyak yang wafat? Kecurigaan saya pribadi, saya curiga banyak yang diracun di layanan
gawat darurat. Nah, kecurigaan ini sebenarnya mudah Anda buktikan gitu. Dan kecurigaan ini mudah saya buktikan. Berikut saya lampirkan rekomendasi WHO. Jadi Anda bisa lihat, saya bisa lihat apakah ini diikuti atau tidak oleh fasilitas kesehatan. Dan ini bukan ilmu baru. Ini bukan sesuatu yang mutakhir. Ini sudah ada 11 tahun. Sudah dari tahun 2011. Bahkan rekomendasi WHO ini sesungguhnya sudah menyesuaikan dengan kondisi negara miskin yang tidak mampu. Jadi tidak punya alasan bagi kita untuk bilang bahwa ini adalah sesuatu yang mahal, karena pendanaannya sendiri sudah menyesuaikan. Sayangnya bagi asuransi yang fraud, ini masih dihitung mahal sama dia. Yang dikorbankan siapa? Nggak mungkin yang dikorbankan sistem kesehatannya, kolaps. Nggak mungkin yang dikorbankan layanannya, kolaps juga nanti. Jadi yang dikorbankan adalah pasiennya. Nah, pengorbanan atau human sacrifice ini, mengorbankan sesama manusia ini dikerjakan dengan cara mengganti transfusi, kebutuhan transfusi, keharusan transfusi ketika dibutuhkan dengan koloid. Ini jurusnya. Jadi sebenarnya koloid sudah tidak boleh digunakan. Kalian akan tahu kenapa gitu. Tapi koloid sudah tidak boleh digunakan. Tapi karena sistem tidak mampu menyerap pengobatan yang benar, pengobatan yang salah ini dibenarkan. Cara jahat ini menggunakan 3 senjata yang umum kita pakai. Dextran, Hes, Gelafusal. Nah, tiga-tiganya racun untuk pasien demam berdarah yang shock. Racun. Mencoba ngasih ini ke pasien yang shock bisa dikategorikan percobaan pembunuhan. Nanti kita lihat satu-satu. Kita mulai dari Dextran. Dextran ini diketahui bisa mengakibatkan reaksi anafilaksis atau reaksi alergi yang mengakibatkan kematian. Berpotensi kuat. Bahkan jika tidak demikian, Dextran bisa mengakibatkan suatu penumpukan kompleks imun. Bisa. Tapi yang menjadi concern adalah reaksi berbahaya yang disebut anafilaksis ini. Jadi jelas ya, saat ini bisa meningkatkan risiko kematian waktu diberikan. Kamu berikan pada orang yang sekarat di ambang kematian. Pembunuhan bukan? Nah, dan ini bukan asal bunyi. Bukti-buktinya udah banyak dan kalian bisa lihat sendiri gitu. Bahkan kalian bisa lihat tahunnya. Ini sudah diketahui 78 tahun. Jurnalnya tahun 1944 sebelum Indonesia merdeka. Jadi yang mati karena anafilaksis karena Dextran itu mati dengan dikelabui oleh ilmu yang sudah ada di dunia kedokteran 78 tahun. Ya, jadi Dextran ini udah percobaan pembunuhan atau pembunuhan bila digunakan pada pasien shock dia ini. Nah, kalau nggak Dextran apa? Ada namanya Hes atau hydroxyethyl starch. Nah, ini juga populer dipakai gitu. Sering digunakan terutama pada pasien-pasien yang sekarat, kekurangan cairan, dimasukkan Hes. Nah, lagi obat ini saat ini meningkatkan resiko kematian dan resiko gagal ginjal. Nah, ini berikut bukti-buktinya. Kalian bisa baca sendiri bahwa ini memang sangat berbahaya. Nah, memberikan Hes akan meningkatkan risiko gagal ginjal pada orang yang sekarat. Kamu berikan juga Hes yang meningkatkan risiko kematian pada orang yang sekarat. Yang enggak sekalian kamu tancepin pisau di dadanya dia biar kelihatan kamu coba bunuh dia. Jadi Hes mematikan. Kita lanjut lagi. Jadi
jadi memberikan HES itu bagi pasien yang shock dengue itu salah, jelas salah. Ya, lagi pula, HES itu berpotensi mengakibatkan gangguan pendarahan. Orang yang mengalami shock dengue itu sedang kritis karena gangguan pendarahan. Kamu kasih HES yang meningkatkan kematian, gagal ginjal, gangguan pendarahan, pembunuhan. Sekarang yang ketiga, ini lebih jarang di daerah, tapi sering di kota. Lagi karena harganya lebih murah daripada transfusi, dan harganya juga lebih murah daripada alternatif yang aman yang nanti saya sebutkan. Namanya gelafusal atau gelatin. Nah, kalau kalian lihat di bukti-bukti jurnal yang saya kasih ini, atau kalian Google sendiri, gelatin ini bisa, salah satu efek yang tidak diinginkan dari gelatin adalah dia mengakibatkan meningkatnya risiko pendarahan. Pasien dengue yang mengalami shock itu sedang mengalami risiko pendarahan tinggi. Kamu kasih gelatin yang meningkatkan risiko pendarahan. Apa namanya? Ya, jadi 3 ini racun karena alasan yang nggak perlu jadi dokter buat tahu gitu loh, bahwa ngasih dextran meningkatkan risiko kematian karena reaksi alergi pada orang yang sekarat, meracuni. Ngasih HES meningkatkan risiko kematian, gagal ginjal, pendarahan pada orang yang sekarat, meracuni. Memberikan gelatin, gelafusal yang meningkatkan risiko gangguan pendarahan pada pasien yang sedang gangguan pendarahan, demam berdarah yang lagi shock, ya meracuni gitu. Jadi 3 ini udah out. Tapi cuma 3 ini yang mampu di cover oleh asuransi fraud itu, karena dia ngitung biaya sesuai kemampuannya dia, bukan kebutuhan pasien. Ada nggak yang koloid yang aman? Ada. Tidak direkomendasikan, tapi kalau dibandingkan dengan racun jelas aman. Namanya albumin. Albumin 5%, 500 mili sekitar 300 sampai 600 ribu. Butuh 2 kantong 1,2. Jadi kalau klaimnya 2 juta, udah minus jauh hanya dengan 2 kantong albumin. Akan ada respon terhadap video ini. Nah, responnya ini saya udah terima banyak, tapi banyak yang nggak masuk akal. Praktis di lapangan, tapi nggak masuk akal. Contohnya, ya transfusi darah bukan tanpa efek samping. Itulah jawabannya. Jawabannya sederhana. Transfusi darah ada efek sampingnya. Karena itu harus disaring sebelum ditransfusi. Maksudnya diseleksi kantong darah mana yang cocok untuk transfusi. Dan itu yang mahal. Jadi nggak asal ambil darah terus pindahkan. Nggak, transfusi darah prosesnya tidak demikian. Ada pengetesan yang dikerjakan sebelum dipindahkan ke pasien. Dan sistem asuransi ini tidak menghitung hal tersebut sebagai kebutuhan pasien. Makanya pasien diracun. Kecurigaan saya ke arah sana. Dan kalaupun pasien akan mengalami efek samping setelah transfusi, efek samping itu tidak seperti yang akan dia alami kalau diberikan racun. Efek post transfusi bisa dipantau, bisa diterapi, bisa dicegah. Sedangkan efek-efek racun yang tadi saya sampaikan, cara mencegahnya adalah hanya dengan tidak memberikan zat racun-racun tersebut. Ya, jadi bisa dibedakan ya. Jadi jangan seakan-akan ada ekofikasi transfusi terhadap pasien demam berdarah sekarat dan 3 racun ini sama aja kok, sama-sama ada efek samping. Enggak. Satunya ini bisa dihindari, satunya ini tidak bisa dicegah kecuali dengan tidak memberikan, sedangkan transfusi ini bisa dicegah meskipun telah diberikan. Dan bisa diterapi mana yang bermasalah. Jadi dua kategori ini berbeda. Usaha menyamakannya ini hanya dilakukan kalau kita nggak ada biaya.
tapi tidak mengikuti standar rekomendasi WHO. Jawaban selanjutnya, tanggapan selanjutnya? Tapi kan nggak ada instalasi transfusi di sini, nggak ada bank darah, tidak ada donor, kita nggak bisa rujuk karena jauh. Kok kamu maksa sih? Saya nggak maksa. Sekarang pertanyaan etik, dasar 101, medical ethics. Kalau pasien datang, kayak kemarin aja, balik lagi, pertanyaan etik ini. Pasien datang, kamu nggak bisa tolong. Apa yang kamu lakukan? Pura-pura nolong. Etik nggak seorang dokter pura-pura nolong? Tanya aja, nggak usah ke sesama dokter. Tanya ke non-dokter. Tanya ke perawat, tanya ke bidan. Boleh nggak seorang dokter pura-pura nolong? Dan menjelaskan sebagai menolong loh kan. Saya pakai kata pura-pura. Kan nggak boleh. Etikanya gimana? Kalau memang tidak punya fasilitas, ya hanya lihat atau rujuk gitu. Kalau benar cita-cita kita untuk menyelamatkan pasien sebanyak-banyaknya, dan kita nggak punya instalasi darah, ya berarti kan kalimat yang kita tulis di depan UGD adalah, bila shock, kita tidak bisa tolong, langsung ke rumah sakit pusat. Itu akan menyelamatkan lebih banyak jiwa daripada shock datang ke kita. Karena kenyataannya kita nggak punya instalasi untuk nolong kan. Kita kan alasannya nggak punya fasilitas untuk nolong. Kenapa kita nggak sampaikan itu ke masyarakat? Begitu shock ke kita, pasang infus, langsung rujuk. Jadi begitu kristaloid habis, sudah sampai di rumah sakit rujukan. Kenapa? Jawabannya sederhana, kepala daerah ngamuk. Kok RSUD-nya nggak bisa nolong? Jadi ada sistem politik yang menekan sistem kesehatan, mengorbankan pasien. Padahal sebenarnya sederhana. Kalau rumah sakit daerah di tempat Anda mengatakan, kita tidak punya instalasi darah, jika Anda shock, Anda akan dirujuk ke kota. Jadi datang, pasang infus, kristaloid kan ada, pasti ada kristaloid. Tapi selama kristaloid masuk itu menuju ke rumah sakit pusat. Kalau itu dikerjakan, biaya kesehatan akan bengkak sekitar 4-5. Sok tahu, tapi sekitar 4-5 kali lipat. Tapi pasien selamat, dan secara politik kepala daerah akan ditekan oleh kepala daerah yang pusat, karena pembiayaan di provinsi akan tiba-tiba membengkak. Sedangkan pembiayaan di daerah akan wajar. Nah, di sana akan terjadi interaksi politik. Nah, ujung-ujungnya kan rumah sakit di daerah disuruh mencoba melayani. Kalimat mencoba melayani itu enggak ada di textbook kedokteran. Itu di politik. Nah, yang mencoba melayani inilah yang berbahaya. Karena kita sebenarnya tidak boleh kan coba-coba dengan nyawa orang. Oke, tanggapan selanjutnya. Tapi ini tanggapan yang sering juga ya. Dok Leo nggak masuk akal dokter. Ini kan emergency. Nah, ada ada aura di sekitar, aura bahwa dokter bisa melakukan atau tenaga kesehatan bisa melakukan segalanya kalau ini emergency. Enggak. Dan sistem politik memanfaatkan ini gitu. Jadi kalau ada warga meninggal karena ketiadaan obat emergency umpamanya, bupatinya akan bilang dokternya sudah berusaha, kepala daerahnya akan bilang bahwa dokternya udah berusaha yang terbaik dan dia tetap meninggal karena ini emergency. Enggak. Ini harus diluruskan. Emergency di rumah sakit dan emergency di pinggir jalan beda. Kalau saya mencoba menolong orang di pinggir jalan dan orangnya meninggal, takdir, saya memang dilindungi, memang ada undang-undang yang melindungi itu. Tapi begitu dia sampai di rumah sakit, setting rumah sakit, meskipun dia terpencil, meskipun nggak terpencil, dia dilayani sesuai standar medis, bukan sesuai fasilitas rumah sakit loh ya. Iya. Nah, kalau standar medis ini tidak ada, kan dirujuk. Kalau standar medis ini dilanggar, ya hitungannya tetap
membahayakan sesama manusia. Ini yang harus ditekankan juga di sistem politik. Balik ke hoax video pertama yang sangat penting itu. Sangat penting untuk ditonton karena hoax ini akan berulang di setiap penyakit. Kebutuhan pasien terpenuhi atau tidak? Kalau tidak bisa terpenuhi, dirujuk. Emergensi maupun tidak emergensi.